Dari sebuah desa yang kecil, hingga aku tinggal di sebuah kota yang sangat besar. Dari jabatan yang sangat rendah, hingga mencapai posisi yang sangat penting sebagai penguasa Jawa. Perjalananku tidaklah mudah. Aku setia terhadap proses perjalanan, dan akhirnya proses perjuanganku yang berdarah-darah itu membuahkan hasil yang sangat indah. Pemirsa Omah Kayu TV yang kami cintai, dalam episode terakhir ini, kami mengambil judul Tercapainya Karir Tertinggiku di Pulau Jawa. Salam Omah Kayu TV. Salam budaya. Budaya di hatiku. Rahayu. Rahayu, rahayu. Halo guys, jumpa lagi dengan Omah Kayu TV ya. Bersama saya Diman Gentong, Bayan Matok Lewer, Godak Gatuk Geduk, ngalor gitu, ora gaduh. untung petuk. Untung petuk. Gimana kabar Jogja hari ini gimana? Seperti biasa. Macet? Panas. Pol. Panas. Akibat apa katanya ini? Wah, belum melihat BMKG. Update status BMKG gimana? Belum lihat saya. Panas. Cuma di gunung mana Sulawesi, gunung apa itu baru aktivitas lagi. Oh, tapi Merapi juga katanya deledak gitu katanya. Udah lama deledak nggak bisa habis. Oke, ya. Kita lanjut cerita yang episode 9 ini. Episode 9 ini sangat penting sekali, karena dengan episode 9 ini menceritakan tentang munculnya Kerajaan Pajang dan cikal bakal atau calon Kerajaan Mataram Yogyakarta. Oke. Kalau Mataram Islam ya. Mataram Jogja. Jadi yang kemarin diceritakan bahwa Ratu Kalinyamat memberikan suatu sayembara kepada Joko Tingkir, Ya. di mana siapa yang berhasil membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan daerah Demak dan bawahannya. Dan sayembara itu diteruskan kembali oleh Joko Tingkir kepada rekan-rekan sekadipaten mereka dengan bunyi yang berbeda. Siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang, maka akan mendapat daerah Pati dan Alas Mentawai. Alas Mentawai adalah kota Jogja, kota gede ya, sekarang kota gede. Nah, pada saat diumumkan tersebut di Kadipaten Pajang, terus sudah ditawarkan ke mereka penggede-penggede di situ, tidak ada yang berani. Akhirnya yang menyanggupi hanya orang dari Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Ki Penjawi. Ya. Nah, karena yang bersedia bertarung dengan Aryo Penangsang cuma 2 orang tersebut, maka sayembara itu diberikanlah kesempatan kepada mereka dari Selo itu. Dan akhirnya mereka berembuk Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Penjawi mengikut sertakan anaknya. Wow, dia sebelum mengikutkan anaknya pasti mencari strategi Ya. untuk bagaimana cara mengalahkan siapa? Aryo Penangsang. Ya. Karena Aryo Penangsang itu juga sangat Sakti sekali. Jadi pada saat berembuk itu mereka berempat, tapi Danang Sutawijaya di situ hanya duduk saja. Yang memegang peranan penting adalah
pengasuhnya Danang Wijaya, Danang Sutowijaya, yaitu Juru Martani. Ki Juru Ki Martani. Juru Martani. Di mana Ki Juru Martani ini adalah seorang ahli strategi dari Selo. Mereka berembuk, kemudian mendapat usulan dari Juru Martani bahwa nanti yang akan maju bukan mereka-mereka yang tua, tetapi Danang Sutowijaya. Kenapa itu? Nah, alasannya dari mereka-mereka itu yang mempunyai pusaka berupa tombak dan ahli memakai tombak di atas kuda itu adalah Danang Sutowijaya. Sementara yang mereka bertiga yang tua-tua itu tidak menguasai. Oleh karena itu, Juru Martani membuat strategi. Pertama, memakai Danang Sutowijaya. Yang kedua, ada strategi lagi yang lebih lucu. Dia tahu kuda dari Arya Penangsang itu adalah kuda laki-laki yang sangat gagah, namanya Gagak Rimang. Ya. Danang Sutowijaya disuruh memakai kuda perempuan. Kuda perempuan. Dimana kuda perempuan itu kalau ada kuda laki-laki, yang laki-laki pasti akan ngejar kuda perempuan untuk kawin gitu. Sehingga nanti pada suatu saat, pada saat perang itu, bertarung itu, diharapkan kuda daripada Arya Penangsang luluh. Kudanya Arya Penangsang luluh dengan adanya kuda betina itu. Ya, betul. Nah, kemudian dibuatlah surat tantangan kepada Arya Penangsang. Tetapi dalam isi surat itu yang menantang bukan Pemanahan ataupun grupnya Selo, Ya. tetapi atas nama Danang. bukan Danang, Joko Tingkir. Joko Tingkir. Jadi di situ tertulis bahwa Joko Tingkir menantang Arya Penangsang. Gitu ya. Ya, Itu juga termasuk strategi ya ya. strateginya. Soalnya kan antara Joko Tingkir sama Arya Penangsang itu sama-sama selalu pengen unggul terus, Ya, kan? unggul. Pengen unggul, ya karena Ada dendam juga. Dendam mungkin dari istrinya si Cempoko. yang Cempoko itu ya. Oke, setelah membaca surat itu panas hati Arya Penangsang dan dia menyanggupi. Kemudian mengembalikan surat itu bahwa bertemu di suatu tempat namanya Bulak, ya seperti lapangan gitu. Nah, singkat cerita, pada hari yang sudah disepakati, Arya Penangsang datang duluan di tempat itu. Cek sound. Melihat lapangan dulu pada situ. Tapi dia nggak tahu sebetulnya kelompok Selo itu Sudah datang duluan dan dia delik sembunyi di semak-semak. Dia teriak-teriak, mana ini Adi Wijaya, mana ini Joko Tingkir. Betul. Dengan dia membawa tombak juga dan memakai keris pusakanya dari Sunan Kudus, yaitu keris setan kober. Setelah beberapa lama, keluarlah dari persembunyian Danang Sutowijaya beserta kuda perempuannya membawa tombak. Tahu nggak berapa usianya itu kala itu? 17 ya, hampir 17. Sweet 17. Ya belum ulang tahun. Belum punya KTP. Masih anak kecil sekali gitu. Tapi dia punya semangat pejuang gitu, dan dia juga di kalangan kalau seusia dia lumayan sakti lah loh. Padahal umur di bawah 17 kok udah boleh naik kuda itu. Ada SIM. Lah kan umurnya belum 17. Zaman dulu udah. Mungkin boleh dinaiki di usia 5 tahun mungkin sudah. Karena ya udah ahli. Kudanya merasa besar, kudanya itu Adi Wijaya. Danang itu kecil sekali, perempuan.
ngipat. Wah, ketemu begitu marah sebetulnya dia. Arya Penangsang, saya nggak sudi ngeladeni anak kecil. Apa ini? Mana ini? Menghina. Mana ini Joko Tingkir? Tewas bawa keris, bawa tombak. Nah, saya nggak sudi pokoknya lawan Danang Wijaya, Danang Sutowijoyo. Kemudian Danang Sutowijoyo hanya diam aja. Di situ belum keluar siapa sih? Pemanahan itu masih delik. Terus akhirnya nantang lah itu anak kecil itu Danang Sutowijoyo sama itu. Langkai dulu main saya sebelum bisa membunuh Joko Tingkir. Ya. Akhirnya mereka mau nggak mau harus diladeni gitu. Arya Penangsang harus diladeni tapi setengah hati gitu. Dan kudanya itu susah sekali dikendalikan. Sudah gini-gini gelisah. Birahi. Lihat ceweknya dia birahi, bingung itu. Akhirnya dengan tombak dia berlari. Si Danang Sutowijoyo. Dan ini juga berlari, Arya Penangsang. Begitu gitu kan. Berapa kali setiap kali mau ketemu itu kudanya gini-gini. Udah lumping gitu. Kudanya gini-gini, kudanya si Arya Penangsang. Pengen itu. Pokoknya susah dikendalikan. Yang ketiga kali itu namanya sodoran ya, pakai Kiai Baret. Nah, akhirnya pada saat ketemu begitu, kudanya ini begini-begini, ketusuklah Arya Penangsang perutnya itu. Karena apa? Walaupun dia sakit, tapi kalau dia sambil begini susah kan. Sebenarnya dia nggak tembus dengan senjata apapun gitu, tapi dengan tombak Kiai Baret ilmunya tetap bisa tembus. Akhirnya sobek di perutnya ini. Ya, karena orang sakti ya tidak seperti kita luka begini udah bengok-bengok gitu ya. Terus usus itu dikalungkan di kerisnya Arya Penangsang. Ususnya dia kan bodol. Keluar. Oh, si urip yo saat itu. Burung pedot man. Belum putus. Ya mungkin Secara biologi gimana? Ya kalau hanya sobek kulitnya mungkin dipegangin masih bisa namanya. Usus, lambung, tapi darah tetap keluar kan? Iya, ya tidak bertahan lama kan. Tapi ususnya tapi masih masuk akal gitu ya. Nah, usus itu dikalungkanlah di keris tersebut. Nah, pada saat ketemu tuh, tapi masih bercanda. Ini tambah marah emosi si Arya Penangsang. Akhirnya dimulai lagi begini, terus gitu kan, kudanya begini naik. Danang Sutowijoyo jatuh di situ. Si Arya Penangsang tidak jatuh, tapi Danang Sutowijoyo jatuh. Kemudian Arya Penangsang turun dari kuda, mau membunuh Danang Sutowijoyo. Pada saat membunuh itu, bapaknya khawatir dia kemanahan. Kemudian keluar dari semak-semak, tetapi ditahan sama Ki Penjawi. Bukan, satunya lagi yang tadi juru mertani. Pokoknya, Kangmas, kamu diam saja, jangan kau apa-apakan anak itu. Itu anakku, tiba-tiba ini aku tak terima gitu kan. Pokoknya diam gitu. Karena juru mertani sudah paham gitu loh. Akhirnya mau dibunuh gitu kan, kerisnya cabut nih. Ketarik ususnya tadi. Begitu narik begini, matilah Arya Penangsang. Betul. Jadi seperti cerita di ketoprak ada itu, matinya Arya Penangsang begitu. Dari cerita ini yang tidak masuk akal yang mana? Semua masuk akal. Karena strategi kan, ya emang Ki Juru Mertani itu kan emang ahli strategi. Apapun akan menjadi
sebuah trik untuk mengalahkan Aryo Penangsang. Termasuk usus bodol itu pun secara kedokteran Mungkin juga Mungkin ya. karena kesaktiannya Aryo Penangsang juga kan. Terus ya mungkin kalau dia berlari-larian seharian usus di luar ya mungkin akan mati. Karena kan ya darah pasti keluar terus kan. ya. Berarti cerita ini masuk akal. Masuk akal. Kejadian itu masuk akal. Nah, kemudian Aryo Penangsang meninggal dunia. Dengan kematian Aryo Penangsang, maka tersenyumlah orang-orang Selo tersebut karena dia yakin akan mendapatkan hadiah Dari Joko Tingkir. dari Joko Tingkir. Nah, kemudian singkat cerita mereka melaporkanlah kejadian tersebut kepada Joko Tingkir. Tetapi yang dilaporkan bahwa yang membunuh, ini strategi lagi, yang membunuh Aryo Penangsang adalah mereka berdua, Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi. Tidak disebutkan Dalang Sutowijoyo. Tahu alasannya enggak? Kenapa itu? Berkaitan dengan hadiah yang diberikan. Di Pemanahan takut kalau itu yang membunuh itu adalah Danang, kemungkinan hadiah itu tidak diberikan karena anak angkatnya sendiri. Makalah dibikin cerita seperti itu. Nah, dengan kematian itu kemudian dilaporkanlah hasil kematian kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir, dan Joko Tingkir melapor kepada Ratu Kalinyamat. Ya, pada saat itu Ratu Kalinyamat kemudian masih bertapa ya, karena dia punya nadar kalau Aryo Penangsang belum meninggal dia masih akan bertapa lagi. Dengan kejadian itu maka Ratu Kalinyamat pun berhenti bertapa, dan hadiah itu Demak dan seisinya diberikan kepada Joko Tingkir, kemudian dinobatkan menjadi raja. Jadi, tetapi kerajaannya Joko Tingkir tidak mau di Demak, dia tetap mau di Pajang. Kemudian Demak menjadi kadipaten, itu ya, sehingga kerajaan Demak habis sudah, tidak ada penerusnya udah nggak ada karena sudah berganti kepada Pajang Joko Tingkir. Yang kalau kita dilihat dari Sultan Trenggono sebenarnya Joko Tingkir ya masih saudara tapi bukan turunan langsung kan, yang turunan si istri mantu sebetulnya. Di sini ya itu tadi sudah nggak ada aturan sebetulnya. Nah, dengan demikian cerita dari Demak kerajaan ini sudah berakhir karena Demak menjadi kadipaten di bawah Pajang. Kemudian Jipang pun punya Aryo Penangsang juga di bawah Pajang. Dengan pemberian hadiah itu maka Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijoyo. Dan pada saat itu hadiah untuk tanah di Pati diberikan kepada Penjawi. Tetapi yang di Mentau belum langsung diberikan, ditunda. Alasannya kenapa? Ada info? Ya mungkin saja Sultan Hadiwijoyo itu alias Joko Tingkir itu ingin ketika alas Mentau diberikan itu sudah menjadi tempat yang ready gitu. Yang masyarakatnya udah tertata dari segi pertanian dan
Ki Ageng Pemandangan tinggal masuk ke situ. Minimal surat Sultan Groundnya sudah ada. Ya. Ngurusnya suwe tenan. Nunggu kekajian saya suwe. Itu pemirsa, jadi ada desas-desus bahwa mengatakan memang Mentau juga berdekatan dengan Kadipaten Mangir yang nanti di sesi berikutnya ada cerita juga tentang Mangir. Jadi ini teman-teman, dengan berakhirnya ini maka kita urut cerita kembali ya, kita simpulkan siapa saja yang terlibat di cerita ini, bahwa seorang anak kecil, anak putra dari Kepu Kenongo, kemudian tinggal di daerah Tingkir, kemudian mulai masuk ke Demak. Jadi mereka itu, jadi Joko Tingkir untuk meraih gelar tersebut bisa dikatakan harus bersusah payah, penuh perjuangan, harus pakai strategi sehingga dia bisa menjadi raja Pajang, di mana Pajang adalah sebuah kerajaan besar sekali saat itu ya. Kerajaan Islam juga kan dia, kerajaan Islam besar yang membawai beberapa tempat, termasuk yang dari Jogja ini dulu adalah bawahannya Pajang. Di episode selanjutnya nanti akan bercerita mengenai kerajaan daripada Pajang dengan kerajaan Mataram. Tentunya setelah ini sebetulnya masih ada episode yang menjembatani ini, yaitu episode tentang Wahyu Gagak Emprit yang dulu pernah tampil. Jadi mungkin pemirsa bisa ulang lagi pemutaran daripada video yang terdahulu mengenai Wahyu Gagak Emprit itu, perebutan Wahyu Gagak Emprit. Itu juga sebagai cerita dari berdirinya kerajaan Mataram Jogja, Mataram Islam Kota Gede, yang sekarang berada di Kota Gede. Itu kata-kata hari ini, nikmati prosesnya, selalu jangan menyerah dalam berproses, walaupun itu gagal. Itu seperti kata pepatah itu, gagal itu sukses yang tertunda. Gitu. Ikuti prosesnya terus, janganlah menyerah, jangan menyerah sebelum yang kamu inginkan tercapai. Oke. Oma Kayu TV. Oke. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan tentu saja kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Ubahlah hidup Anda hari ini. Jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah saat ini tanpa penundaan.